Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, walillahil hamd, atas segala limpahan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, karunia yang Allah limpahkan kepada diri kita dapat melanjutkan mabahas kita, kajian kita tentang kitab yang sangat luar biasa bagusnya ini, tentang khulasah ta'zimil ilm, ringkasan dari keagungan ilmu agama yang ditulis oleh Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah selalu berikan keikhlasan bagi diri kita dalam menuntut ilmu syar'i dan juga kemudahan-kemudahan dalam menuntut ilmu syar'i dan juga mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang-menerang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan mabahas kita, ikhwan. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk ke bab yang ketujuh atau simpul yang ketujuh. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, penulis berkata, Al-Ma'qidus Sabi', simpul yang ketujuh atau bab yang ketujuh, Al-Mubadaratu ila tahsilihi wa ightinamu sinni siba wa syabab. Al-Mubadarah ila tahsilihi. Mubadarah ini bersegera, cepat, menyambutnya dengan segera, dengan cepat. Ila tahsilihi, dalam apa? Dalam menuntut ilmu maksudnya di sini. Dalam menuntut ilmu, jadi bersegera dalam menuntut ilmu syar'i, jangan pernah menunda-nunda, dan juga apa? Waqtinamu sinnis siba wasyabab, dan memanfaatkan waktu, mengoptimalkan waktu ketika umur muda atau ketika masa muda untuk belajar, ketika masa kecil bahkan, kecil kemudian muda dalam belajar. Dan ini luar biasa pentingnya, ikhwan. Nikmat masa muda ini kita sering lalaikan ternyata, subhanallah. Padahal Nabi SAW sudah memberikan nasihat kepada diri kita dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadraknya, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Insyaallah ma'ruf hadis ini. Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Yang pertama kata Nabi SAW apa? Syababaka qabla haramik. Ini yang pertama, lo bayangkan. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang ketiga, ghina'aka qabla faqrik. Masa kayamu serba kecukupanmu sebelum datang masa kefakiranmu, kemiskinanmu. Faraghaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Syahid bahasa kita yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan syababaka qabla haramik. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang apa? Masa tuamu. Allahu akbar, subhanallah. Masa muda ini masa bergejolak, ikhwan, di mana seorang manusia sangat-sangat rentan untuk melakukan perbuatan kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu
Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, memberikan motivasi kepada diri kita ketika masa muda. Perhatikan masa muda itu, manfaatkan masa muda itu dengan baik dan benar, karena masa muda itu akan Allah tanya nanti di hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, hadis ini, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khams. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di sisi Rabb-nya nanti di hari kiamat hingga ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, ana umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan umurnya tersebut. Tentang umur yang pertama, lihat. Umurnya untuk apa dia pergunakan jatah usianya. Yang kedua, Pak, wa an syababihi fima ablah. Allahu akbar, tentang masa mudanya. Untuk apa digunakan masa mudanya tersebut. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Khusus tentang harta. Yang ketiga tentang harta, dan khusus tentang harta ditanya 2 pertanyaan. Dari mana dia dapatkan dan kemana dihabiskan. Kemudian wa madza amila fima alima. Dan yang terakhir, yang kelima, apakah dia sudah amalkan ilmu yang telah diketahui. Apakah dia sudah amalkan ilmu yang telah dia ketahui. Subhanallah. Perhatikan hadis ini baik-baik. Kalau kita perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan yang pertama, an umrihi fima afnah. Tentang umur manusia, usia manusia, akan Allah tanya nanti di hari kiamat. Harusnya masa muda masuk ke umur dong, betul ya? Tapi perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa an syababihi fima ablah. Selanjutnya tentang masa mudanya, untuk apa dihabiskan masa mudanya tersebut. Untuk apa dia gunakan masa mudanya tersebut. Dikhususkan oleh Nabi SAW ketika masa apa? Masa muda. Maka bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya ikhwan, ketika masa muda kita dipergunakan dalam ketaatan kepada Allah. Ketika masa muda kita gunakan untuk berbuat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik masalah duniawi ataupun ukhrawi, terutama ukhrawi. Di antaranya adalah menuntut ilmu. Para ulama khilaf, berselisih pendapat tentang batasan masa muda ini kapan nih sebenarnya. Ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan masa muda ini semenjak orang itu baligh. Kalau kita kenal namanya akil balik, biasa begitu ya. Semenjak orang itu baligh sampai umur 30 tahun. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Masa muda semenjak orang itu baligh sampai 30 tahun. Tapi ulama yang lain mengatakan, dan wallahu a'lam bishawab, pendapat ini yang insyaallah taala lebih rajih yang kedua, masa muda itu semenjak dia baligh sampai umur 40 tahun. Semenjak dia baligh sampai umur berapa? 40 tahun. Dan pendapat yang kedua ini wallahu a'lam bishawab yang lebih anak kuatkan. Jadi ketika antum misal berumur 39 tahun plus 10 bulan misalnya. Antum masih muda insyaallah. Masih ada jatah 2 bulan, betul ya? Itu masa muda. Masa yang luar biasa ya. Masa bergejolak luar biasa. Allah Azza wa Jalla mengkhususkan akan bertanya nanti di hari kiamat melalui lisan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang masa muda secara khusus akan Allah tanya di hari kiamat. Bayangkan, subhanallah. Ini pentingnya tentang masa muda tersebut, subhanallah. Dan kalau kita perhatikan ikhwan, ketika terutama di fase-fase Mekah ya. Terutama di fase-fase Mekah. Fase Madinah pun sama, tapi fase Mekah lebih kelihatan. Kalau kita perhatikan, orang-orang yang muda itu lebih mudah untuk menerima dakwah Nabi SAW ketimbang orang yang sudah tua, betul ya? Perhatikan untuk melihat, terutama fase Mekah ya, saya katakan. Ketika Nabi SAW berdakwah di fase Mekah, banyak luar biasa, bahkan mayoritas dari yang masuk ke dalam agama Islam dari orang-orang Quraisy itu ternyata orang-orang muda. Pemuda, betul ya? Pemuda. Hatta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika masuk Islam umurnya 38 tahun kurang lebih. Karena 2 tahun lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib dari anak kecil bahkan, subhanallah. Zaid bin Haritha dan lain sebagainya. Al-Arqam bin Abi Arqam.
Itu masa muda, orang muda semua tuh. Dan yang tua-tuanya tenggelam dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Abu Jahal, betul ya, Amr bin Hisham, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, dan lain sebagainya. Itu orang sudah tua tuh. Kenapa? Karena para pemuda ini biasanya lebih mudah untuk menerima kebenaran. Tapi para pemuda ini juga lebih mudah untuk terkontaminasi. Perhatikan nih. Lebih mudah untuk terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak benar. Karena itu para ulama sampai mengatakan bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla ketika masa muda Allah berikan taufik kepada masa muda kita atau kepada pemuda tersebut untuk belajar ilmu agama dengan pemahaman yang benar, dengan guru yang benar. Ini kenikmatan besar luar biasa. Kenikmatan besar. Karena tidak semua orang Allah berikan kenikmatan seperti ini, Masya Allah. Dan para ulama mengatakan apa? Innamal khairu fisyabab. Sampai mengatakan seperti itu, bayangkan para ulama mengatakan. Di antara Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala mengatakan, innamal khairu fisyabab. Kebaikan itu adanya pada masa muda. Bukan berarti yang tua nggak ada kebaikan ya. Jelas ada kebaikan. Tapi ketika masa muda itu pasti akan berbeda, subhanallah. Malik bin Dinar sampai mengatakan, innamal khairu fisyabab. Kebaikan itu ada pada masa muda. Apabila pemuda itu memanfaatkan masa mudanya dengan benar, maka ia akan mendapatkan banyak kebaikan. Tapi apabila para pemuda itu menyia-nyiakan masa mudanya, maka dia akan mendapatkan keburukan, kerugian. A'udzubillahi min dzalik. Subhanallahil-azim. Seorang penyair mengatakan apa? Innasyababa wal faragha wal jaddah mufsidatun lil mar'i ayyu mufsidah. Sesungguhnya masa muda, waktu luang, dan kekuatan akan membinasakan seseorang dengan kebinasaan yang sebenarnya. Lihat, berkumpul 3 nih. Masa muda, faragh, waktu luang, wal jaddah, dan kekuatan. Ketika masa muda biasanya kekuatannya masih kuat, betul ya? Dan ketika masa muda biasanya waktunya lebih luang. Kalau orang tidak memanfaatkan 3 hal ini dengan benar, ini akan membinasakan seseorang dengan kebinasaan yang sebenar-benarnya, kata para ulama. Yang terdapat syair juga mengatakan seperti ini, subhanallah. Nah, ini pentingnya ketika masa muda diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, diantaranya menuntut ilmu. Mubadarah, bersegera dalam menuntut ilmu. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, Ma syabbahtu syabab illa bisyai'in kana fi kummi fasaqat. Tidaklah aku memisalkan masa muda itu tuh, kecuali seperti sesuatu yang ada pada lenganku kemudian jatuh. Maksudnya apa? Cepat. Cepat luar biasa. Masa muda itu tiba-tiba singkat. Ya Allah, ternyata udah segini umurnya. Ya Allah, ternyata udah beruban. Dan lain sebagainya. Ya Allah, sayang ikhwan. Sayang ketika masa muda kita tidak pergunakan dengan baik dan benar. Masa muda kita tidak pergunakan untuk menuntut ilmu syar'i, tidak kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat duniawi atau ukhrawi, sayang. Satu pertanyaan yang kita akan jawab nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla tentang masa muda. Untuk apa kita pergunakan masa muda kita tersebut, subhanallah. Ya Allah, subhanallah. Nah, itu disebutkan para ulama tentang masalah tersebut. Dan mu'alif mengatakan, wal ilmu fi sinni syabab asra'u fi nafsi wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan. Ilmu yang didapat ketika masa muda, itu yang dituntut, yang dicari ketika masa muda itu, asra'u ila nafsi, lebih cepat masuk. Lebih cepat apa? Masuk, betul tuh. Coba tanya kepada yang sudah beruban, sudah tua misalnya. Ketika dia ngafalin misalnya, ngafalin 1 ayat, hafal, Masya Allah. Susah tapi. Ketika pindah ke ayat yang lain, ayat yang kemarin lupa. Hafalin 1 surat, hafal Masya Allah dengan mati-matian, luar biasa ngafalin itu. Pindah surat lain, surat yang kemarin lupa. Subhanallah. Itu bedanya ketika masa muda dengan masa tua. Tapi perhatikan ya, bukan berarti kemudian masa tua kemudian tidak menuntut ilmu atau kemudian pesimis. Salah ini, salah besar. Tapi di sini kata para ulama, penekanan bagi para pemuda, jangan sia-siakan waktu kalian. Jangan sia-siakan waktu kalian. Dan subhanallah, para musuh-musuh Islam selalu melihat kepada para pemuda nih. Pemuda dan pemudi, lihat yang dirusak apa? Pemuda dan pemudi.
yang ulang tahun lah, yang kemudian mengidolakan orang-orang kafir lah dan lain sebagainya. Kebanyakan siapa? Para pemuda. Dirusak dengan berbagai macam cara luar biasa. Ghazul fikri ini, perang pemikiran kan gitu. Terutama dihajar adalah anak-anak muda. La ilaha illallah. Karena mereka tahu ketika para pemuda Islam sudah jauh dari agamanya, maka akan mudah luar biasa menghancurkan Islam. Ada satu cerita yang sangat luar biasa dan ini real, nyata, waqi'. Andalusia, antum tahu Andalusia di mana? Spanyol. Dulu itu ratusan tahun Islam di Andalusia tuh. Melahirkan ulama-ulama besar luar biasa di Andalusia. Ibnu Hazm, Al-Imam Al-Qurtubi dan lain sebagainya. Ulama-ulama bule itu luar biasa. Andalusia, Spanyol. Ratusan tahun dan sampai detik ini buku-buku dan literatur Islam itu banyak di perpustakaan di Andalusia sana. Ilmu-ilmu dari apa? Ilmu-ilmu keislaman luar biasa banyaknya di sana. Hancur luar biasa sekarang, nggak kita kenal tuh, nggak kita ketahui sama sekali kecuali negeri Spanyol atau negeri apa? Negeri kafir kan gitu. Di antara cerita yang sangat luar biasa, tidak lain tidak bukan adalah satu orang diutus oleh kerajaan orang-orang kafir untuk ke Andalusia. Dia lihat nih bagaimana nih kekuatan kaum muslimin dan lain sebagainya. Utusan ini bertemu dengan seorang anak kecil yang beranjak ke masa muda, yang sedang menangis di pinggir jalan. Nangis anak kecil. Anak kecil beranjak apa? Beranjak muda. Nangis. Ditanya sama utusan dari orang-orang kafir ini nih, kerajaan kafir ini. Kenapa kau menangis, nak? Aku tadi kalah bermain panah. Bermain apa? Panah dengan temanku. Main panahan di antara sunnah nih. Nabi SAW kan bermain panah, olahraga yang disunnahkan kan gitu, memanah. Aku kalah nih. Bertarung istilahnya dengan temanku, meski aku sedih, nangis. Maka utusannya pulang ke kerajaan kafir tersebut mengatakan kita nggak bisa sama sekali mengalahkan kaum muslimin sekarang. Bayangkan anak kecilnya saja kalah ketika bertarung main panahan, nangis. Bayangkan luar biasa. Apalagi yang besarnya. Nggak bisa kita sama sekali nggak bisa mengalahkan kaum muslimin sama sekali. Berlalulah bertahun-tahun luar biasa. Diutuslah kembali kemudian satu utusan orang-orang kafir ini ke Andalusia. Dia menemukan seorang pemuda. Kalau ini dia pemuda nih. Kalau tadi anak kecil beranjak muda, ini sudah pemuda. Yang menangis di pinggir jalan. Ditanya sama mata-mata orang kafir ini, kenapa kau nangis? Wahai pemuda. Maka dia mengatakan, aku baru putus dari pacarku nih, dari cewekku nih. Subhanallahirrahmanirrahim. Persis seperti kebanyakan pemuda kaum muslimin zaman sekarang ya. Putus pacar, nangis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa kata mata-mata dari orang kafir ini? Sekarang nih. Sekarang waktunya untuk menyerang kaum muslimin ini. Ini pemudanya aja begini kan gitu. Diputusin pacar, nangis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bayangkan. Sekarang nih. Dan ternyata benar terjadi. Jatuhlah Andalusia di tangan orang-orang kafir. Sampai detik ini bayangkan. Dan sampai detik ini setiap tahun itu dirayakan di Spanyol luar biasa loh. Tentang masalah kekalahan kaum muslimin. Tentang masalah ini subhanallah. Perhatikan ya, wahai para pemuda, belajar dan belajar. Beramal dan beramal. Wahai para pemuda, manfaatkan masa mudamu dengan benar, dengan baik. Di antaranya untuk menuntut ilmu syar'i, subhanallah. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ilmu fis sighar kan naqshi fil hajar. Menuntut ilmu ketika masa muda itu seperti menulis di atas batu, mengukir di atas batu. Bayangkan, mengukir di atas batu. Nggak hilang itu. Berbeda ketika menuntut ilmu sudah tua, biasanya apa? Nulis di atas air, susah, luar biasa, subhanallah. Maka ternyata kekuatan letaknya ilmu itu diraih ketika masa muda. Seperti kuatnya ukiran ketika seseorang mengukir di atas batu. Kan lama itu hilangnya. Bahkan nggak hilang-hilang, subhanallah. Nah, barang siapa yang memanfaatkan masa mudanya ini dengan kebenaran, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang bermanfaat, fi umurid dunyawiyah wal ukhrawiyah,
dalam hal-hal yang duniawi ataupun ukhrawi, terutama ukhrawi, maka insyaallah taala dia akan mendapatkan keselamatan, kesuksesan, keberhasilan yang luar biasa besarnya. Ali Syair mengatakan apa? Ightanim sinna syabab ya fata. Indal mashibu yahmadul qaumi sura. Manfaatkanlah masa muda, wahai pemuda. Engkau akan bersyukur atas semua jerih payahmu tersebut. Engkau akan bersyukur dengan jerih payahmu tersebut. Nuntut ilmu agama ini penting, ikhwan, ketika muda, luar biasa. Karena itu ketika ana mengisi satu kajian dan melihat banyak pemuda itu, hati ana luar biasa bergembiranya, Masya Allah, luar biasa tuh. Bukan berarti ketika melihat orang yang tua nggak gembira ya, berarti kan ya salah paham nih. Bukan itu. Bergembira luar biasa. Tapi pasti akan lebih berbeda ketika melihat para pemuda yang istiqamah, multazim, ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda yang sholat 5 waktu berjamaah, seorang pemuda yang istiqamah nuntut ilmu agama, beramal saleh dan lain sebagainya. Ya Allah, itu luar biasa ya. Kekuatan kaum muslim itu di situ di antaranya. Ada satu ahli hikmah mengatakan apa? Hikmatus syabab, hikmatus syuyukh wa hamasatus syabab. Hikmahnya para orang tua dan semangatnya para pemuda. Nah, hikmahnya para apa? Orang tua. Kenapa? Orang tua bisa banyak pengalaman. Maka yang menasehati, yang membimbing, yang mengarahkan biasa orang tua, itu hikmah. Wa hamasatus syabab, dan semangatnya para pemuda. Biasa para pemuda semangatnya luar biasa. Tapi kalau semangat, hanya semangat, tidak dibarengi atas ilmu, tidak dibarengi atas bimbingan, rusak, bahaya. Maka harus ada bimbingan dari orang yang tua tadi itu. Nah, contohnya siapa? Nabi SAW kepada para sahabat. Nabi SAW membimbing para sahabat, baik para sahabat yang senior ataupun yang junior. Begitu juga para sahabat yang senior membimbing para sahabat yang junior. Allahu Akbar, luar biasa. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan, subhanallah. Sekali lagi saya katakan, pemaparan ini nih, pemikiran ini bukan kemudian orang tua nggak bisa belajar dan sebagainya. Salah, subhanallah. Kita tahu bersama, para sahabat Nabi itu banyak ternyata yang justru belajar ketika masa tua, Masya Allah. Tapi Allah berikan taufik luar biasa. Tapi di sini saya ingin tekankan bagaimana pentingnya jatah usia, terutama usia ketika muda. Terutama usia ketika muda. Perhatikan, dalam sebuah hadis yang sahih, yang diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu itsnan." Ketika anak Adam itu semakin tua, maka dua perkara akan semakin besar juga pada dirinya. Apa dua perkara tersebut? Hubbul mal wa tulul umur. Tambah cinta kepada harta dan tambah menginginkan panjang umur. Dalam riwayat lain disebutkan wa tulul amal, tambah panjang angan-angannya. Ya Allah, subhanallah, perhatikan nih. Semakin orang itu tua, semakin dua perkara ini ternyata apa? Semakin besar bagi diri orang tersebut. Kalau orang tersebut tidak mendapatkan rahmat dan karunia Allah, jelas ya. Orang itu semakin cinta kepada hartanya, semakin gila kepada dunianya, luar biasa. A'udzubillah min dzalik. Dan orang itu semakin ingin panjang umur. Riwayat lain mengatakan panjang angan-angannya. Nggak pikir sama sekali tentang akhiratnya, ukhrawinya. Sudah 70 tahun, 80 tahun, masih sehat, masih segar nih. Mikirnya dunia. Dan saya bertemu dengan orang-orang seperti ini, ikhwan. Ini a'udzubillah banget nih. Saya ketemu dengan orang-orang seperti ini. 70 tahun, buka mata pagi hari, yang difikirkan dunia. Nggak ada sama sekali apa? Nggak ada sama sekali keinginan untuk nuntut ilmu agama, duduk di majelis ilmu, dan lain sebagainya. Ini musibah besar, ikhwan, luar biasa. Musibah besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Tirmidzi dalam sunannya, disahihkan Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Targhib wa Tarhib dari Abdurrahman ibn Abi Bakrah, dari ayahnya. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair?"
Siapa manusia yang paling terbaik wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Manusia paling terbaik, bayangkan. Rasul mengatakan man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Lihat, panjang umur, baik amalannya. Orang ini kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ayyun nasi syarr?" Kalau begitu, hai Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang paling terburuk wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Perhatikan ikhwan, dua-duanya sama-sama panjang umur, sahih? Sama-sama panjang umur loh. Tapi orang yang pertama menjadi orang yang terbaik. Kenapa? Karena mengisinya dengan iman dan amal saleh. Orang yang kedua menjadi orang terburuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mengisi dengan amal-amal kedurhakaan kepada Allah, amal yang buruk, kemaksiatan, dosa. Menjadi orang yang terburuk loh yang kedua, bayangkan. A'udzubillahi min dzalik. Perhatikan baik-baik nih, kawan. Luar biasa. Ini pentingnya ketika masa muda, terutama ketika kita pergunakan untuk iman dan amal saleh. Makanya ketika kita doa kepada Allah, ya kawan, atau didoakan orang, mudah-mudahan panjang umur deh. Kan gitu ya biasa ya. Allah berikan panjang umur. Jangan hanya panjang umur. Kalau panjang umur ternyata di atas keburukan atau di atas dosa, buat apa? Hisabnya akan lebih berat nanti di hari kiamat, betul ya? Tapi dia panjang umur di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling penting tuh. Panjang umur dan Allah berikan keberkahan bagi umur kita. Allah berikan rahmat hidayah pada umur kita. Allah berikan kemudahan kita untuk menuntut ilmu syar'i dan mengamalkan ilmu syar'i ketika umur kita panjang, terutama ketika masa muda, subhanallah. Dan itu sesuatu yang luar biasa pentingnya ketika kita renungi baik-baik, ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Man fatahu at-ta'lim waqta syababih fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Barang siapa yang tidak menuntut ilmu syar'i ketika masa mudanya, maka takbirkanlah 4 kali atas kematiannya. Takbir 4 kali maksudnya salat apa? Jenazah. Fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Maka takbirkanlah orang ini 4 kali atas kematian orang ini. Bayangkan. Barang siapa yang tidak menuntut ilmu syar'i ketika masa muda nih, fatahu ta'lim. Jangan menuntut ilmu agama ketika dia masa muda. Maka apa kata Imam Syafi'i? Maka takbirkanlah 4 kali di atas kematian. Ini pentingnya ketika sana menuntut ilmu ketika masa muda, subhanallah. Amr ibn Qais rahimahullahu ta'ala berkata, disebutkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibanah Al-Kubra. Inna syababa la yansha. Saat pemuda itu tuh, masa muda, sesungguhnya pemuda itu tuh tumbuh. La yansha'u, dia tumbuh. Fa in athara an yujalisa ahlal ilm kada an yaslam. Kalau dia lebih mementingkan majlis ilmu, maka ia akan selamat. Ketika dia tumbuh nih, masa muda, dia tumbuhnya itu ternyata mementingkan majlis ilmu, dia duduk di majlis ilmu syar'i, Masya Allah, dia dekat dengan orang-orang saleh, dekat para ulama, Masya Allah. Keadaan yaslama, maka insya Allah ta'ala dia akan selamat. Wa in mala ila ghairihim kada ya'tab. Dan jika ia menoleh kepada selain mereka, maka ia akan binasa. Menoleh kepada selain penuntut ilmu, menoleh kepada selain majelis ilmu, menoleh kepada selain ulama, maka dia akan apa? Binasa. Dia akan binasa. Berapa banyak orang-orang datang ke saya, ya Ustaz, ya Allah, saya nyesal Pak Ustaz. Kenapa dulu saya ketika masa muda saya nggak perhatikan benar-benar masa muda saya, umur masa muda saya, dan sebagainya. Nggak bisa apa-apa. Dia yang bisa dilakukan apa? Istighfar, taubat kepada Allah, kan gitu. Ternyata ketika masa muda dipenuhi dengan maksiatan, dosa dan lain sebagainya, hal-hal yang enggak bermanfaat, bahkan ada unsur dosa atau durhaka di dalamnya, maka kewajiban untuk istighfar dan taubat kepada Allah. Mudah-mudahan ke depannya akan Allah perbaiki, kan gitu. Ampun dosanya, Allah perbaiki amalan ke depannya. Tapi sebelum penyesalan itu datang, dan ingat yang namanya penyesalan itu kan di belakang, betul ya? Sebelum penyesalan itu datang, wahai para pemuda dan pemudi, perhatikan baik-baik. Manfaatkan masa mudamu. Manfaatkan masa mudamu dengan baik dan benar. Sayang luar biasa, subhanallah.
Ada satu luar biasa yang diriwayatkan dari seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri apabila melihat seorang pemuda, maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda mengatakan nih, marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakum fil majlis. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kami agar meluaskan majlis untuk kalian. Bayangkan, an nuwassi'a lakum fil majlis, agar meluaskan majlis kepada kalian. Wa an nufahimakumul hadis, agar memahamkan kalian ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innakum khulufuna, karena kalian adalah generasi penerus. Khulufuna, khalf, masih khalaf, penerus kan gitu. Wa ahlul hadis ba'dana, dan kalian jelas penerus kami dari ahli hadis sepeninggal kami. Ya Allah, subhanallah, luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika bertemu dengan orang yang sudah tua di jalan, Imam Syafi'i kadang-kadang suka nanya masalah apa? Ilmu agama. Gini gimana hukumnya, begini gimana, gini gimana. Kalau orang tua ini bisa jawab pertanyaan Imam Syafi'i, jawab 1, 2, 3, Masya Allah. Imam Syafi'i mendoakan kebaikan sebanyak-banyaknya, Masya Allah. Mendoakan kebaikan luar biasa banyaknya kepada orang tersebut. Tapi kalau Imam Syafi'i ketemu dengan orang tua yang ditanya masalah agama, 1 nggak tahu, 2 nggak tahu, 3 nggak tahu, 4 nggak tahu nih. Berarti menunjukkan ketika masa muda orang tua ini nggak pernah menuntut ilmu, betul ya? Bahkan sampai tua mungkin dia nggak pernah menuntut ilmu, na'udzubillah. Maka Imam Syafi'i mengatakan, la jazakallahu khaira. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla nggak berikan kebaikan kepada dirimu nih. Laqad dayya'tal Islam, laqad dayya'ta nafsak. Bayangkan, keras Imam Syafi'i luar biasa nih. Engkau telah menyia-nyiakan Islam, agamamu, dan engkau telah menyia-nyiakan dirimu sendiri. Allahu Akbar, subhanallah. Wahai para pemuda, lihat diri kita masing-masing. Lihat diri kita masing-masing, subhanallah. Apakah diri kita sudah memanfaatkan masa muda kita dengan baik dan benar? Atau ternyata menyia-nyiakan masa muda kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat? Dengan hal-hal yang melalaikan, kan gitu ya? Nonton TV kerjaannya, main game luar biasa. Ditanya game dari A sampai Z semuanya tahu, luar biasa. Nonton film dari A sampai Z luar biasa. Apa zaman sekarang? Film yang di apa tuh? Netflix, betul ya? Nonton sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Apa ini? Wallahi Allah tanya nanti di hari kiamat tentang umur kita, terutama masa muda kita. Ini gak sembarangan, subhanallah. Apakah kita gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang sia-sia? Apalagi di dalam tidak unsur dosa loh, luar biasa. Gak sembarangan. Pertanggungjawabannya, hisabnya nanti di hari kiamat berat, luar biasa. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 18. Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, kata Allah. Pada hari itu tuh, hari kiamat nanti, yaumul hisab. Kalian akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Yauma tublas sarair. Pada hari ketika Allah Azza wa Jalla menyingkap segala urusan segala yang rahasia. Bayangkan, luar biasa. Apa ini tidak menjadikan kita takut kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita ingin melakukan satu perbuatan yang perbuatan ini ternyata sia-sia? Yang lebih parah lagi, perbuatan ini mengandung unsur dosa, kedurhakaan kepada Allah. Berpikirlah ribuan kali ketika kita ingin melakukan satu perbuatan yang sia-sia, apalagi mengandung unsur dosa di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Umur kita sangat berharga, luar biasa. Masa muda kita sangat luar biasa berharganya. Maka jangan kita sia-siakan dengan hal-hal yang tidak jelas, subhanallah. Abu Sa'id Al-Khudri, kita kembali ke tadi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat lain disebutkan ketika bertemu dengan pemuda mengencium kening para pemuda itu. Bayangkan, ini luar biasa, Masya Allah nih. Mencium kening para pemuda. Ini jarang kita temukan orang-orang yang sudah tua, betul ya? Mencium kening para pemuda seraya kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ya bena akhi, wahai putra saudaraku. Idza syakakta fi syai'in fasalni hatta tastayqin. Jika engkau merasa ragu tentang sesuatu, tentang ilmu agama nih, hal ilmu agama ragu, enggak tahu dan sebagainya,
Fasalni hatta tastayqin. Maka tanyakanlah kepadaku hingga engkau benar-benar yakin. Fa innaka in tansarif ya. Fa innaka in tansarif 'ala al-yaqin ahabbu ilayya min an tansarif 'ala syak. Karena kata beliau, ketika kalian pulang atas keyakinan, itu lebih aku sukai daripada kalian pulang atas keraguan. Masya Allah, lihat. Untuk ilmu luar biasa. Untuk ilmu, Masya Allah. Dan kalau kita lihat, berapa banyak orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan-kemudahan ketika masa muda, dan ternyata Allah berikan ketika masa tuanya kebahagiaan yang luar biasa. Dunianya lebih luar biasa lagi akhiratnya. Dan berapa banyak orang-orang yang ternyata ketika masa mudanya Allah nggak berikan kemudahan-kemudahan untuk nuntut ilmu. Allah Azza wa Jalla nggak berikan kemudahan-kemudahan untuk beramal saleh. Bahkan Allah sibukkan dirinya dengan hal-hal yang nggak bermanfaat. Allah sibukkan dirinya dengan hal-hal perbuatan dosa, kemaksiatan, durhaka, dan lain sebagainya. Bahkan semua maksiat mungkin dia lakukan. A'udzubillah min dzalik. Maka ketika tua Allah Azza wa Jalla berikan penyesalan besar bagi dirinya. Kehidupan yang na'udzubillah, kehidupan yang sangat buruk kepada orang tersebut. Nasallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Maka seorang yang cerdas adalah seseorang yang benar-benar memanfaatkan masa muda dengan baik dan benar. Kita tutup dengan satu kisah nih, kawan. Kisah dari dua orang bersaudara dari suku Bani Bali. Kisah dari dua orang bersaudara dari suku Bani Bali. Suku Bani Bali ini diantara suku cabang Qudha'ah, ya kawan. Suku Bani Bali ini diantara suku dari cabang Qudha'ah, tinggalnya di luar Madinah. Tinggalnya di luar Madinah. Di dalam riwayat yang disebutkan adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah, kita tahu bersama di antara 10 sahabat Nabi yang jamin surga ini Talha bin Ubaidillah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah. Talha bercerita, ada dua orang dari suku Bani Bali, dua orang laki-laki dari suku Bani Bali, kakak adik, datang kepada Nabi SAW dari luar Madinah, datang kepada Nabi SAW, kemudian menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW. Masuk Islam dua-duanya nih. Dan dua orang ini tinggal di rumahku, kata Talha. Berarti dua orang ini dua orang pemuda, Masya Allah nih. Dua orang ini tinggal di rumahku, kata Talha bin Ubaidillah. Salah satu dari kedua orang ini giat ibadahnya luar biasa daripada yang lain. Jadi si A ibadahnya lebih lebih giat, lebih rajin daripada yang kedua. Yang kedua bagus Masya Allah ibadahnya, tapi tidak seperti yang pertama, kan gitu. Kemudian si A, Allah takdirkan yang lebih rajin ibadahnya, ikut peperangan, berjihad di jalan Allah, mati syahid. Mati syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan yang kedua, masih Allah berikan jatah hidup 1 tahun setelahnya baru meninggal. Jadi bedanya apa? 1 tahun. Misal si A meninggal tahun ini, si B berarti meninggal tahun depan. Bedanya 1 tahun, berarti kan. 1 tahun merubah persepsi manusia, berarti kan. 1 tahun ini luar biasa, Masya Allah ternyata. Maka disebutkan, Talha bin Ubaidillah bermimpi melihat kedua orang ini di depan pintu surga. Jadi di zaman Nabi SAW, ketika para sahabat bermimpi, biasanya nanya kepada Nabi SAW nih. Nah, pada saat itu kan masih zaman wahyu turun kan gitu ya. Nanya kepada Rasul SAW. Maka Talha bermimpi, ketika aku bermimpi, aku bersama dua orang ini berada depan pintu surga. Tiba-tiba keluarlah salah seorang dari surga, mempersilahkan masuk orang yang meninggal terakhir. Berarti yang ibadahnya biasa aja, tapi masih Allah kasih jatah usia 1 tahun, betul ya? Dipersilahkan masuk surga lebih dulu. Baru kemudian keluar satu orang lagi dari surga, mempersilahkan orang isi A tadi yang pertama, ibadahnya rajin, dan mati syahid di jalan Allah. Persilahkan masuk surga juga. Dan mengatakan kepada diriku, kata Talha, pulanglah engkau, karena engkau belum waktunya masuk ke sini, karena Talha belum meninggal kan. Maka ketika bangun, Talha bercerita kepada para sahabat nih. Viral lah. Mimpi Talha ini viral di Madinah, Masya Allah. Ketika viral, sampailah ke telinga Nabi SAW. Ini nggak sembarangan kalau sampai ke telinga Nabi SAW nih. Rasulullah SAW membenarkan atau menyalahi, mendustai kan gitu ya.
Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Kagetlah para sahabat, betul ya? Kaget para sahabat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama, meninggal pertama, itu asyaddar rajulaini ijtihadan, kata para sahabat. Dari dua orang ini, yang meninggal pertama itu lebih rajin ibadahnya. Thumma istushhida. Mati syahid bahkan, subhanallah. Tapi kok masuk surganya belakangan, gitu, paham ya? Masuk surganya belakang, harusnya duluan dong. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Alaysa qad makatha ba'dahu sanah? Luar biasa, 1 tahun ini luar biasa nih. Bukankah orang yang kedua itu tuh masih Allah berikan jatah usia 1 tahun setelahnya baru meninggal? Para sahabat mengatakan, bala, betul Rasulullah. Wa adraka Ramadan, dan dia mendapatkan bulan Ramadan. Fasamahu, dia berpuasa di dalamnya. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi sanah. Kemudian salat sekian dan sekian sujud dalam satu tahun. 1 tahun itu kita bisa ribuan kali sujud tuh, ikhwan, kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah mengatakan, bala Rasulullah, betul Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Allahu akbar. Perbedaan jarak dari kedua orang ini di surga Allah Azza wa Jalla itu jauhnya dari antara langit dan bumi. Bayangkan, perbedaan jarak antara kedua orang ini lebih jauh daripada antara langit dan bumi. Allahu akbar. 1 tahun. Usia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seseorang ternyata merubah persepsi manusia, betul ya? Merubah luar biasa tuh, ikhwan. Bukan berarti kemudian kita ambil, oh gitu malas-malasan aja ibadahnya Pak Ustaz, yang penting usianya panjang. Salah, bukan itu. Perhatikan, banyak orang ngambilnya yang nggak bener aja nih, perhatikan ya, subhanallah, bukan itu. Tapi pentingnya pentingnya usia, pentingnya umur itu modal berharga yang Allah berikan kepada kita, luar biasa. Maka benar-benar manfaatkanlah umur kita, terutama ketika masa muda ini dengan baik dan benar, ya kawan. Di antaranya menuntut ilmu syar'i, sibukkan diri kita dengan ilmu dan ilmu. Sibukkan diri kita dengan amal dan amal. Jangan ngurusin yang nggak penting, ya kawan. Jangan urusin yang hal-hal remeh, hal-hal receh. Jangan, sayang waktu kita di atas muka bumi ini. Nah, itu penting tentang masalah tersebut. Allah a'lam bishawab. Silakan ketika ada yang bertanya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang telah antum sampaikan kepada kami, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa memanfaatkan sisa umur dan memberkahi umur kita. Dan teman-teman sekalian, alhamdulillah sesi pertama dari kajian kita pada malam hari ini telah berlalu. Kita masuk ke soal jawab, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan menekan tombol raise hand-nya dan bisa bertanya langsung kepada Ustadz dan atau menuliskan pertanyaannya di kolom back channel. Jangan lupa untuk memberikan salam dan bertanya dengan pertanyaan yang singkat dan padat. Dan kami akan lebih mendahulukan pertanyaan yang sesuai temanya. Baik, sebentar ya, Saleh Tafadhol untuk bertanya kepada Ustadz. Syukron akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz, penyelenggara, kita semua dan kaum muslimin dalam keadaan sehat dan mendapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ustadz, masa tua atau orang tua yang di atas 40 tahun itu banyak keterbatasan panca indera misalnya kan. Ditambah lagi kesibukan begitu. Nah, bagaimana cara yang efektif bagi orang tua di dalam menuntut ilmu? Apa nasihat Ustadz terhadap orang tua tersebut? Syukron, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala disebutkan dalam satu riwayat, satu kisah yang sangat luar biasa, bertemu dengan seseorang yang umurnya sekitar 70 tahunan. Orang ini umurnya sekitar 70 tahunan. Fudail bin Iyad bertanya kepada orang tersebut, "Kam umruk, berapa tahun engkau wahai syekh, wahai orang yang tua?" Maka dia mengatakan 70. Aku umurku 70 tahunan, 70 tahun kurang lebih. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, Masya Allah, berarti selama 70 tahun ini engkau berjalan menuju kepada Allah, dan bisa jadi sebentar lagi engkau akan sampai kepada Allah. Maka orang tua tersebut mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Fudail bin Iyad bertanya lagi kepada orang kakek-kakek tua tersebut, apakah engkau faham, tahu apa makna kalimat yang engkau ucapkan tersebut tuh? Yes, istirja tadi itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa wahai Syekh, ajari aku, kata orang yang tua ini, Masya Allah. Belajar, Masya Allah, bagus dia. Ketika kita mengatakan inna lillah, sesungguhnya aku adalah milik Allah Azza wa Jalla. Wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya pasti aku akan kembali kepada Allah. Berarti kita meyakini bahwa diri kita pasti akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, pasti kita akan diadili dari seluruh perbuatan kita di atas muka bumi ini. Orang yang meyakini bahwa dirinya pasti akan disidang, diadili di hadapan Allah, maka pasti amal-amalannya pasti akan benar. Amal-amalannya pasti akan dia selektif dari beramal. Kan gitu. Luar biasa, Masya Allah. Ketika dia yakin bahwa dia akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, dia pasti akan menjadi terdakwanya, Allah Azza wa Jalla pasti akan menjadi hakimnya langsung, maka dia pasti akan benar-benar selektif dalam beramal, kata Al-Imam Fudail bin Iyad. Maka Al-Imam Fudail bin Iyad, orang tua tersebut meminta nasihat kepada Al-Imam Fudail bin Iyad. Kalau begitu tolong nasihati aku. Apa kata Al-Imam Fudail bin Iyad? Perbaikilah. Ya, perhatikan, luar biasa ini ujungnya nih Pak. Syahid bahasan kita ujung ini. Perbaikilah sisa umurmu yang Allah berikan ini nih. Udah 70 tahun, betul ya? Bisa jadi kemudian 80 tahun atau bahkan kurangnya sebagainya, Allah cabut nyawanya karena umur umat Nabi Muhammad SAW pendek-pendek, 60, 70 dan sedikit melampaui itu, kan gitu. Yang pertama kita bisa lakukan, kata Fudail bin Iyad, perbaikilah sisa dari jatah usia yang Allah berikan kepadamu. Nah, kau nggak tahu nih jatah usiamu sisa berapa, kan gitu. Dan bertaubatlah, beristighfarlah dari perbuatan-perbuatan dosa, kedurhakaan yang telah engkau lakukan sebelum ini. Maka kedepannya Allah Azza wa Jalla akan berikan kebaikan. Tapi kalau di sisa umurmu ini, engkau tidak melakukan perbuatan kebaikan, engkau tidak melakukan amal saleh, ibadah, dan lain sebagainya, maka bisa jadi Allah Azza wa Jalla akan mengazabmu dari dosa yang kemarin dan yang setelah ini. Na'udzubillah. Nah, ini luar biasa, ikhwan. Bagaimana nasihat yang luar biasa dari seorang ulama besar, dari Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Jadi intinya Pak, ketika orang yang sudah tua sibukkan dirinya dengan apa? Sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Sibukkan diri dengan ilmu agama, menuntut ilmu syar'i. Sibukkan diri dengan amal saleh. Sibukkan diri mungkin dengan membantu dakwah ini mungkin dan lain sebagainya. Sibukkan diri dengan amal saleh, contohnya sedekah dan lain sebagainya, subhanallah. Agar Allah Azza wa Jalla menutup usia kita nanti ketika masa tua mungkin itu dengan husnul khatimah. Karena kita nggak tahu usia kita muda atau tua, kan gitu. Mungkin itu maksudnya bisa jadi Allah menutup usia kita tua atau muda, tapi menutupnya jelas dengan apa? Husnul khatimah. Maka sibukkan diri kita tidak lain tidak bukan dengan hal-hal yang bermanfaat. Pikirkan, tanya kepada diri kita nih, kalau kita ingin melakukan sesuatu nih, ini ada manfaatnya nggak untuk surga saya nih? Atau ternyata memberikan madarat bagi akhirat saya nih? Nah, kalau ini ada manfaatnya untuk akhirat saya, mendapatkan pahala, mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan surga, lakukan, jangan ragu. Dengan ikhlas dan ittiba jelas. Tapi kalau ternyata dia pikirkan ini nggak ada manfaatnya sama sekali buat akhirat saya nih, bahkan bisa mendatangkan dosa nantinya, tinggalkan, jangan ragu untuk tinggalkan. Nah, ini penting, luar biasa nih. Kalau saya boleh bahasakan prinsip hidup seorang muslim itu, saya tidak mau capek, tidak mau berletih kecuali di dalamnya ada surga Allah Azza wa Jalla. Saya tidak mau mengeluarkan keringat saya kecuali di dalamnya dibalas surga Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Syukron, jazakumul khair. Wa barakallahu fikum. Ya, baik. Selanjutnya kepada Akh Haikal, silakan hidupkan mic-nya. Assalamualaikum Ustaz, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bin dan Ustaz hafizahullah. Ana mau bertanya tentang seorang anak muda yang menyia-nyiakan hidupnya ketika muda, kemudian banyak melakukan maksiat ketika muda, kemudian di umur hampir 50 tahun, dia hijrah, mendapat musibah, mendapat cobaan, sehingga banyak yang bermasalah, dianggap masalahnya yang dihadapinya. Namun alhamdulillah beliau sudah hijrah. Yang jadi Anda tanyakan Ustaz, ketika orang-orang yang ia maksiati ketika muda, mungkin hal-hal yang ia lakukan ia sia-siakan ketika muda,
bagaimana cara ia taubat, kemudian apakah orang-orang yang ia zolimi, yang ia hutangi, yang ia rampas hartanya, harus ia ganti juga harta tersebut, sementara saat ini hartanya pun sudah habis. Itu saja. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla bagi orang tersebut. Allah Azza wa Jalla masih berikan waktu dan kesempatan untuk kembali kepada Allah. Ini besar luar biasa, ikhwan. Kenikmatan besar luar biasa. Karena berapa banyak orang-orang di luar sana sampai dia meninggal, Allah Azza wa Jalla enggak berikan waktu dan kesempatan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla enggak berikan kesempatan untuk kembali beristighfar, bertaubat kepada Allah. Allah enggak berikan kesempatan untuk air matanya menetes karena takut kepada Allah, takut akan neraka Allah, takut akan siksa Allah yang telah dia lakukan karena amal yang telah dia lakukan. Bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, Allah masih berikan waktu dan kesempatan. Yang kedua, manfaatkanlah waktu dan kesempatan tersebut untuk dengan baik dan benar. Manfaatkan. Setelah yang pertama bersyukur, yang kedua apa? Manfaatkan. Kenapa? Karena orang yang hijrah ini bukan sembarangan. Pasti Allah Azza wa Jalla akan berikan apa? Ujian-ujian kepada dirinya. Jujurkah hijrahnya betul? Al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang namanya muhajir, orang yang berhijrah itu meninggalkan hal-hal yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Ketika dia berjalan untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla, meninggalkan jalan syaitan, syaitan tidak akan pernah rela. Bagaimana syaitan menjadikan orang tersebut tergelincir dalam jalan tersebut, kembali lagi jalan syaitan. Tapi yakinlah ketika orang itu jujur, hatinya jujur, benar-benar ingin taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ingin dapatkan surgamu ya Allah. Saya ingin taubat dari berbagai macam dosa ini ya Allah. Saya enggak mau masuk neraka-Mu ya Allah. Jujur hatinya benar-benar ingin taubat kepada Allah, yakin Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan kemudahan-kemudahan. Seberat apapun ujian yang dialami oleh dirinya. Di antaranya masalah ini. Ketika dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, pastikan ujian-ujian banyak. Contoh yang tadi. Masalah dosa yang berkaitan dengan manusia. Berarti harus diselesaikan di mana? Di dunia, kan gitu. Harus diselesaikan di dunia, subhanallah. Minta maaf kepada orang tersebut. Minta kerelaannya, keikhlasannya, keridhaannya. Yang punya hutang, bayar hutangnya, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, subhanallahiladzim. Kalau itu sulit dia lakukan, maksudnya mungkin orangnya sudah nggak ketemu dan lain sebagainya macam-macam, maka sering banyak-banyaklah berbuat apa? Amal kebaikan. Banyak-banyaklah berbuat amal kebaikan, terutama amal-amal yang sunnah setelah yang wajib jelas. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, amal ketaatan itu akan menghilangkan apa? Keburukan. Akan menghilangkan keburukan, itu akan menghilangkan dosa. Para ulama menyebutkan memang ketika orang itu ingin bertaubat kepada Allah, dia harus jalankan syurutut taubah, dia harus jalankan syarat-syarat apa? Syarat-syarat taubat. Yang pertama an-nadam, menyesal akan perbuatan dosa tersebut. Yang kedua al-iqla', meninggalkan perbuatan dosa tersebut, langsung ninggalin, nyesel langsung ninggalin. Yang ketiga al-azam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Yang keempat al-ikhlas, ikhlas ketika dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, bukan karena duniawi, bukan karena yang lain, enggak, tapi ikhlas karena bertaubat kepada Allah. Yang kelima memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah. Yang keenam menggantinya dengan memperbanyak amal saleh. Menggantinya dengan memperbanyak amal saleh kepada Allah. Lihat ini yang saya katakan tadi, menggantinya dengan memperbanyak amal saleh. Sering salat sunnah, sering puasa sunnah, banyak bersedekah, banyak membantu orang, mungkin dengan membantu dakwah dan lain apapun itu. Perbanyak apa? Amal saleh. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dan yang terakhir kata para ulama tambah ketika itu masalah hak anak Adam di manusia itu diselesaikan di mana? Di dunia. Yang saya katakan tadi, kalau itu mudah dan itu memungkinkan untuk meminta maaf, meminta kerelaannya, membayarnya dan lain sebagainya, silahkan lakukan. Lakukan, Masya Allah, jangan ragu. Jangan bosan anak gengsi minta maaf. Ya, ketemu di akhirat berat nanti, subhanallah. Al-hasanat wa sayyiat. Ima pahala kita diambil atau dosa dia diberikan ke kita. Kalau itu sulit untuk kita lakukan, bahkan mustahil untuk kita lakukan. Misal orang sudah meninggal, kita nggak tahu di mana dan sebagainya, maka menyesallah kepada Allah Azza wa Jalla. Bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Doakan orang-orang yang pernah kita zalimi tersebut dengan doa kebaikan sebanyak-banyaknya.
istighfarkan orang-orang yang pernah kita zalimi dengan istighfar sebanyak-banyaknya kepada mereka agar Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosa kita. Yang kita yakin doa kebaikan kita atau istighfar kita sudah setimpal dengan apa yang kita lakukan keburukan kepada mereka. Dan seringlah menangis kepada Allah, ya ikhwan, sering menangis. Karena para ulama mengatakan min alamati taubah al-buka ala ma salaf. Di antara tanda taubat seseorang itu nasuha, orang itu mudah untuk meneteskan air matanya ketika dia mengingat tentang dosa-dosanya. Wal khawfu minal wuqu'i fi dzamb, dan dia takut terjerumus kepada dosa itulah kembali itu. Ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Ustaz, kalau dia akui dengan atau dia minta maaf kepada orang yang dia zolimi, bisa jadi dia dipenjara atau bisa jadi dia dipukuli orang sekampung, Ustaz. Ini termasuk sulit atau gimana, Ustaz? Nah, para ulama mengatakan kalau seperti itu kenyataannya, contoh seperti dipukuli orang sekampung, menjadikan madarat yang lebih besar dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini Allah alam yang saya katakan tadi, dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya, dan doakan tadi anak katakan, doakan kebaikan dengan doa sesering mungkin sebanyak-banyaknya kepada orang yang telah dia zalimi tersebut. Satu. Yang kedua, mintakan ampunan kepada mintakan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla atas orang-orang yang telah dia zalimi itu sesering mungkin sebanyak-banyaknya. Yang kita yakin doa kebaikan kita dan istighfar kita kepada Allah atas orang-orang yang sudah kita zalimi tersebut setimpal dengan dosa yang sudah kita lakukan kepada orang-orang tersebut. Karena para ulama mengatakan kalau kita melakukan sesuatu ternyata madaratnya akan jauh lebih besar, maka yang seperti ini tidak kita lakukan. Contoh ketika seseorang ghibah misal, dari pendapat yang lebih rajih ya. Contoh satu orang gibahin satu orang ini nggak pernah tahu kita gibahin misal. Lain kalau orang tersebut sudah tahu kita gibahin, ini nggak ada cerita, harus datang minta maaf. Tapi kalau orang ini nggak pernah tahu kita gibahin terus, subhanallah. Maka para ulama khilaf nih, apakah harus datang minta maaf dan lain sebagainya. Kalau datang minta maaf, madaratnya bisa lebih besar kata para ulama. Bisa orang tersebut kemudian tadi tuh bisa memukulnya, bisa lain sebagainya. Bisa marah kepada lebih parah kan, madarat lebih besar. Maka yang bisa dilakukan tidak bukan tadi dua hal yang paling penting tuh. Mendoakan kebaikan sebanyak-banyaknya kepada orang tersebut, kemudian mengistighfarkan kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa orang-orang tersebut yang kita yakin dua hal ini sudah setimpal dengan dosa yang kita lakukan kepada orang tersebut, itu dosa gibah kita kepada orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa ana sampaikan mungkin. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, barakallah. Semoga Allah memberikan taufik buat kita semua. Ustaz, izin membacakan pertanyaan tertulis Ustaz. Pertanyaannya masih menyambung dengan pertanyaan tadi. Assalamualaikum Ustaz. Jika kita bertobat dari dosa di masa lampau, apakah nanti di akhirat kita akan tetap dimintakan pertanggungjawaban atas dosa tersebut atau dihukum Ustaz? Jazakallah khairan. Na'am, barakallahu fikum. Kalau dosa tersebut kita sudah bertaubat akan dosa tersebut, sudah kita istighfarkan kepada Allah, dan Allah Azza wa Jalla terima taubat kita. Allah Azza wa Jalla ampuni dosa tersebut. Ini yang jadi masalah nih, kawan. Kita nggak tahu nih. Nggak tahu secara pasti maksudnya. Kita tidak tahu secara pasti apakah dosa-dosa yang kita lakukan ini kemudian sudah kita istighfarkan, sudah kita taubatkan kepada Allah, itu Allah ampuni, Allah terima taubat kita atau tidak. Kita tidak tahu secara pasti. Nah, ini yang menjadikan kata para ulama, ini harus menjadikan cambuk bagi diri kita ketika kita taubat, bukan berhenti sampai situ, stop gitu, enggak, tapi perbagus terus ke depannya. Karena kita tidak tahu secara pasti apakah istighfar kita, taubat kita kepada Allah Azza wa Jalla sudah pasti Allah terima atau tidak. Walaupun kita diwajibkan untuk berharap kan gitu. Tapi jangan lupa untuk tadi takut, al-khauf. Dua ini harus seimbang, al-khauf war raja, rasa takut dan rasa harap. Nah, jika orang tersebut benar-benar sudah diampuni dosanya oleh Allah, istighfarnya diterima, taubatnya diterima oleh Allah, maka Allah Azza wa Jalla tidak menghukum lagi nanti di akhirat. Tapi ada yang namanya al-'ard. Ada yang namanya apa? Al-'ard. Al-'ard ini ain, ra, dot. Ain, ra dan juga dot.
Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang sahih bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hisaban yasira, hisab yang mudah. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Insyiqaq itu kan, "Fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Maka kalian akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ini seorang mukmin nih, hisab yang mudah. Hisab yang mudah ini maksudnya apa? Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Fadzalikal 'ard." Itu adalah al-'ard. Apa itu al-'ard? Penampakan amalan. Allah Azza wa Jalla akan memperlihatkan amalan hamba tersebut dan Allah Azza wa Jalla akan menutup seluruh pandangan makhluk. Hanya Allah dan hamba tersebut. Jadi Allah enggak permalukan depan makhluk, enggak, karena sudah diampuni sama Allah nih. Hanya Allah dan hamba tersebut. Allah mengatakan kepada hamba tersebut, "Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, ta'rifu dzamba kadza." Apakah engkau tahu dosa ini wahai fulan? Kau tahu dosa ini wahai fulan? Kau tahu dosa ini wahai fulan? Dia mengatakan, "Tahu ya Allah, betul ya Allah, betul ya Allah." Wa ra'a annahu halak, dan dia menyangka dirinya hancur binasa nih. Kenapa? Karena semuanya dosa diungkap sama Allah kan gitu. Tapi ternyata tidak, karena sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla di dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada orang tersebut, "Satartuha fid dunya." Aku telah tutupi dosamu ini di dunia sehingga orang-orang enggak tahu tentang dosamu ini. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Ya Allah. Perkataan ini nikmat sekali, luar biasa ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan perkataan ini kepada kita nanti di akhirat. Dan aku, kata Allah Azza wa Jalla, mengampuni dosa-dosa hari ini, dosa-dosamu hari ini semuanya. Allahu Akbar. Namanya al-'ard. Namanya apa? Al-'ard. Dosa itu tercatat tetap. Tapi Allah Azza wa Jalla hanya tampakkan dosa tersebut kepada dirinya, kemudian Allah Azza wa Jalla ampuni dosa tersebut. Jadi tidak sampai di apa? Dihisab secara detail, secara terperinci, kemudian diazab, dibalas dengan azab, enggak. Berbeda dengan orang-orang yang ternyata orang tersebut tidak bertaubat kepada Allah, tidak istighfar kepada Allah dan lain sebagainya. Itu beda. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan selanjutnya kepada Akh Tariq, tafadhol bertanya kepada Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih banyak untuk moderator yang selalu memberikan kesempatan ketika Ana raise hand ya. Oke, subhanallah, sangat menarik ya bahasan yang diangkat sama Ustadz, khususnya untuk Ana secara pribadi sebagai pemuda Ustadz. Jadi pada fenomena ini begitu banyak para pemuda tersesat dengan ajaran-ajaran yang mengolok agama dan bahkan mengucilkan Rob ya Ustadz. Nah, pertanyaannya bagaimana mewadahi para pemuda-pemuda dalam mengarungi ilmu yang hak? Terlepas tadi Ustadz sebelumnya sudah sebutkan diantaranya ialah tauhid yang dikedepankan ya kan. Karena tidak dipungkiri juga ajaran yang hak ini sekalipun selalu aja ada yang sifatnya mentahzir, mengucilkan, sehingga para penuntut ilmu ini merasa kayak minder gitu Ustaz. Taib, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ini pentingnya di antara ikhwan, pentingnya milieu. Apa itu milieu? Teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik, yang satu seperjuangan, betul ya? Yang satu akidah, satu manhaj, dengan pemahaman yang benar dan lain sebagainya, yang berjalan bareng. Kalau kita jalan satu jalan sendiri, banyak orang kanan kiri kita yang bisa membahayakan. Biasanya ada rasa takut, betul ya? Kalau berdua, biasa agak berani dikit. Kalau bertiga, tambah berani. Kalau bersepuluh, bahaya. Kenapa bahaya? Bisa jumawa tuh biasanya, betul ya? Wah, 10 nih. Gebugin, nggak apa-apa, gebugin lagi. Ya, kacau, bahaya kalau rame-rame. Maksudnya apa sih ini? Milieu itu penting. Teman yang saleh itu penting. Teman yang baik itu penting dalam menyokong perjuangan, itu luar biasa pentingnya, Masya Allah. Di antara hal-hal yang bisa dilakukan ketika kita punya teman-teman yang baik, contoh bikin kajian kan itu. Bikin kajian, yang kajian tersebut bisa mewadahi para pemuda dan lain sebagainya, atau bikin daurah khusus pemuda dan lain sebagainya, kan gitu. Banyak hal Masya Allah yang bisa kita lakukan Masya Allah untuk kepada pemuda dan pemudi Islam, dan alhamdulillah luar biasa. Fenomena orang-orang yang hijrah ini, dari satu sisi itu kita ngelihat ini luar biasa, benar-benar apa? Menggembirakan hati kita. Menggembirakan hati kita. Orang yang bisa dikatakan mungkin dari ujung kepala sampai ujung kaki ternyata tatoan semua, misal, subhanallah. Saya ketemu orang seperti itu. Tapi wajahnya Allahu Akbar. Wajahnya terlihat cahaya pancaran iman pada wajahnya. Ini kenikmatan luar biasa, Masya Allah. Allah berikan kenikmatan. Maka banyak hal yang bisa dilakukan, apalagi kemudian kalau kita ternyata apa? Dalam satu wadah,
atau dalam satu tujuan yang sama, teman yang sama, untuk membuat sesuatu yang insyaallah taala bermanfaat dan lain sebagainya, maka itu sangat luar biasa bagusnya. Baik itu masalah dunia, terutama masalah ukhrawi ya. Baik itu masalah duniawi, membicarakan masalah bisnis atau apa dan lain sebagainya, agar para pemuda bisa berbisnis dengan benar. Itu kan di sini bisnis pasti masuk nanti syariatnya tuh. Harus amanah, harus jujur, harus ini dan sebagainya. Dan juga masuk di masalah ukhrawinya. Wallahu a'lam. Baik, syukran. Jazakallah khair Ustaz. Makasih banyak atas jawabannya. Iya, selanjutnya Ukhti Sister Tafadhol tanya kepada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awan Ustadz, ana izin bertanya perihal bagaimana agar kita yang masih muda tetap giat menuntut ilmu, memuliakan ilmu, dan mengamalkan ilmu. Karena kadangkala di masa muda ini kita terlena dengan menuntut ilmu dunianya lebih semangat daripada ilmu agama Ustadz. Itu aja, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustadz. Nah, Masya Allah. Giat agar istiqomah, betul ya? Ini kajian 2 jam lagi nih, siap nggak kira-kira Masya Allah? Secara singkat, yang pertama, selalu berusaha meluruskan keikhlasan kita dalam niat. Ini penting masalah niat, luar biasa ikhwan. Karena bisa jadi niat kita ikhlas tapi ke depannya melenceng. Jadi selalu berusaha meluruskan apa? Meluruskan niat kita. Meluruskan niat kita nih. Ketika kita menuntut ilmu syar'i ikhlas karena Allah. Jadi sebelum menuntut ilmu selalu apa? Cek niat. Sebelum itu selalu cek niat. Sebagaimana yang sudah kita bahas masalah niat dan keikhlasan. Karena keikhlasan ini Allahu Akbar azim, luar biasa kan. Sesuatu perkara yang besar dan agung luar biasa. Berapa banyak orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan keistiqomahan di antara sebab terbesarnya karena keikhlasannya ini. Maka yang paling pertama selalu berusaha untuk selalu mengecek apa? Niat kita atau keikhlasan kita dalam niat yang pertama. Yang kedua kata para ulama tadi tuh, selalu cari teman yang bisa memotivasi kita bareng-bareng jalan ke surga Allah. Selalu cari apa? Ar-rifqah as-salihah, teman yang saleh, teman yang baik. Satu seperjuangan, satu misi nih menuju surga Allah Azza wa Jalla. Semakin teman tersebut satu misi, satu perjuangan, insyaallah taala semakin besar yang akan kita dapatkan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ma'uti al-'abdu ba'da al-islam khairan qad min akhi salih. Atau kama qala, tidak ada sesuatu yang lebih nikmat, lebih besar nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seseorang setelah nikmat Islam kecuali Allah berikan teman yang saleh kepada dirinya, luar biasa. Ini yang kedua, cari teman-teman yang saleh, yang baik. Cari perkumpulan yang cocok dengan kita. Karena nggak mungkin kita sudah ngaji, ngumpulnya sama orang-orang yang ngomongin masalah klub, misalnya. Masalah apa? Masalah duniawi dong, isi dari ujung ke ujung. Nggak bakal ketemu itu. Orientasi sudah beda. Motivasi sudah beda kan gitu, subhanallah. Ini yang kedua. Yang ketiga kata para ulama, sering mengingat kematian. Sering mengingat apa? Kematian, subhanallah. Ternyata di antara manfaat mengingat kematian ini dari banyak manfaat menjadikan kita istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini luar biasa yang namanya apa? Sering mengingat kematian. Dan tambahkan, sering mengingat kematian dan alam akhirat. Tambahkan nih, sering mengingat kematian dan juga apa? Alam akhirat. Dari alam kubur, kemudian kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla nanti di mahsyar, yaumul hisab, ada mizan, ada al-haud, ada syafaat, ada sirat, qantarah, berujung dengan 2. Al-jannah wan nar, surga ataupun neraka. Orang-orang yang sering mengingat alam akhirat, insyaallah taala hatinya akan melembut, orientasinya, tujuan utamanya akhirat dan lain sebagainya. Maka insyaallah taala dia akan giat untuk selalu apa? Menuntut ilmu ibadah dan lain sebagainya. Ini yang ketiga. Yang keempat kata para ulama, sering membaca kisah-kisah para ulama terdahulu dalam mereka menuntut ilmu. Kita akan merasa diri kita kerdil, ikhwan. Gak ada apa-apanya sama sekali kalau dibandingkan
Para ulama terdahulu menuntut ilmu syar'i. Luar biasa, Masya Allah. Sudah pernah kita bahas ya, saya lupa, subhanallah. Contoh Imam Baqi bin Makhlad yang berjalan dari Andalusia menuju ke Irak. Untuk buka di Google Maps nih. Dari Spanyol ke Irak. Berapa ribu kilometer itu? Atau berapa puluh ribu kilometer? Jalan kaki, bayangkan. Bukan naik pesawat nih. Jalan kaki. Imam Baqi bin Makhlad untuk bertemu dan menuntut ilmu kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala di Baghdad pada saat itu. Contoh aja kan, contoh kecil itu. Membaca kisah-kisah para ulama terdahulu. Imam Malik rahimahullah ta'ala menjual saqaf, menjual atap rumahnya untuk nuntut ilmu hadis. Luar biasa. Berapa banyak para ulama yang menghabiskan seluruh harta warisannya setelah beliau dapat harta waris, dihabiskan untuk apa? Menuntut ilmu, luar biasa. Itu contoh-contoh kecil aja. Dari sekian banyak contoh ulama yang luar biasa, subhanallah. Nuntut ilmu syar'i itu luar biasa. Kenikmatan besar ya kan, kalau Allah Azza wa Jalla sudah berikan ke dalam hati kita. Di antara dengan cara membaca sirah atau kisah-kisah para ulama terdahulu dalam menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang selanjutnya pula sering muhasabah. Ini penting ini. Sering bermuhasabah. Sering mengintrospeksi diri kita. Sering mengoreksi dari diri kita. Niat kita, amalan kita, sesuatu amalan kita yang wajib, yang sunnah, atau jangan-jangan kita melakukan sesuatu yang haram dan lain sebagainya. Sering bermuhasabah. Nah, muhasabah ini akan memberikan banyak manfaat luar biasa kepada diri kita. Selanjutnya pula berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, secara singkat ya. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, jangan pernah putus agar Allah Azza wa Jalla selalu berikan keistiqomahan bagi diri kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Sister sudah terjawab ya tadi pertanyaannya, dan semoga Allah memberikan taufik bagi kita semua. Dan selanjutnya kepada Ummu Huzaifah, Masya Allah. Tafadhol pertanyaan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ini pertanyaan titipan, Ustaz. Jadi ada Fulanah yang dulunya waktu masa muda dia sering menyia-nyiakan waktunya, tidak pernah beribadah, sering berbuat maksiat. Lalu alhamdulillah sekarang sudah hijrah, mulai mengaji, dan banyak perubahannya lah Ustadz ke arah lebih baik sesuai sunnah. Lalu dia sempat bertanya kepada Ana bagaimana dia bertobat dengan dosa dia di masa lalu itu. Dia lupa untuk mengganti puasa wajibnya Ustadz, yaitu di bulan Ramadan. Jadi saat dia berhalangan, dia jarang untuk menggantinya. Sedangkan untuk diingat-ingat kembali, Ana tanya, dia sudah lupa Ustadz. Bagaimana? Jadi puasa Ramadan itu meninggalkan dengan sengaja atau karena haid nih? Ada kata beliau karena haid, dan ada juga dengan sengaja Ustadz. Oh, baik. Gitu, syukran. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, pendapat yang lebih rajih, yang lebih anak kuatkan, kalau puasa Ramadan itu dia tinggalkan dengan sengaja, enggak ada udzur syar'i, maka ini jelas dosa besar dan dia wajib untuk bertaubat kepada Allah, tapi tidak ada qada bagi dirinya. Tidak ada qada bagi dirinya. Dan pendapat Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dan juga yang lainnya. Tidak ada qada bagi dirinya, tapi dia wajib untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Perhatikan nih. Dan jangan kecilkan masalah taubat. Banyak orang mengatakan cuma taubat doang Pak Ustaz. Ini orang nggak ngerti bagaimana besarnya taubat berarti. Orang yang taubat itu berat, nggak gampang, ikhwan, luar biasa. Seluruh anggota tubuhnya kembali kepada Allah, hatinya kembali kepada Allah Azza wa Jalla, seluruh niatnya kembali kepada Allah dan lain sebagainya. Pantaslah amalan ini benar-benar menggugurkan dosa luar biasa. Kalau dia tahu bagaimana hakikat taubat yang sebenarnya, Allahu Akbar. Dia benar-benar akan selalu bertaubat kepada Allah. Karena orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah, pasti akan Allah cintai orang tersebut. Jadi kalau dia tinggalkan dengan sengaja, tidak ada uzur syar'i, maka kewajiban untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha yang saya sebutkan tadi itu. Syurutul taubat yang tadi. An-nadam, menyesal, al-iqla', meninggalkan perbuatan dosa itu, al-azam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu, al-ikhlas, ikhlas ketika dia bertaubat, al-istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla,
Menggantinya dengan memperbanyak amal saleh, amal saleh. Nah, itu diantaranya. Nah, kalau tentang ketika dia meninggalkannya karena uzur syar'i, ketika haid, ketika sakit dan lain sebagainya, nggak pernah dia ganti nih, nggak pernah dia ganti-ganti nih. Ulama sebenarnya khilaf tentang masalah ini. Apakah yang seperti ini harus qadha, hanya qadha atau pakai fidyah dan lain sebagainya? Wallahu a'lam bishawab, pendapat lebih rajih qadha. Bagaimana caranya? Dia udah nggak ingat nih. Jawabannya dia memperkirakan. Dia harus apa? Dia harus mencoba memperkirakan berapa tahun saya yang dulu tuh kacau sebelum masa sebelum hijrah, berapa tahun nih, 10 tahun misalnya. 10 tahun kemudian saya haid berapa lama nih? 10 hari misalnya. 10 hari berarti kali 10 misalnya. Ganti kemudian dengan puasa ketika ini. Dia harus memperkirakan dengan dia mengingat-ingat ya. Kalau dia nggak ingat secara pasti nggak ada masalah. Yang penting dia perkirakan aja. Perkirakan, dan kalau bisa juga kemudian dia tambah gitu. Setelah diperkirakan dia tambah untuk ihtiyatan, untuk kehati-hatian. Semaksimal yang memang dia bisa. Semaksimal yang dia mampu. Maksudnya semaksimal yang memang dia ingat. Dari puasa-puasa yang memang dia tinggalkan itu dengan uzur syar'i ya. Bukan dengan tidak ada uzur syar'i. Kalau nggak ada uzur syar'i maka dia wajib bertaubat. Tapi kalau ada uzur syar'i dia tinggalkan maka dia wajib untuk mengqadha'nya. Qadha'nya kapanpun dia bisa perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit insyaallah taala dengan memperkirakan dengan seksama. Allah a'lam bishawab. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Fatir surah 35 ayat 37. Setelah kajian ini coba kita renungi baik-baik ayat ini baik-baik ikhwan. Surah 35 Fatir ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka penghuni neraka akan berteriak meminta kepada Allah azza wa jalla. Apa yang mereka teriaki kepada Allah azza wa jalla? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini Allah. Keluarkan kami dari neraka, kembalikan kemana? Ke dunia. Kami akan mengerjakan amal-amal yang dahulu kami nggak kerjakan itu tuh. Itu kami akan mengerjakan kebaikan. Kami akan beramal saleh, kami akan salat, kami akan nuntut ilmu, kami. Angan-angan penghuni neraka nih. Minta kepada Allah azza wa jalla dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke dunia agar mereka dapat beramal saleh, amal-amal yang dahulu mereka tinggalkan di dunia. Apa kata Allah azza wa jalla? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umur atau usia kalian untuk mengambil pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Waja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan kepada kalian. Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah azab Allah azza wa jalla pada hari ini, tidak ada sedikit pun penolong bagi orang-orang zalim. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Perhatikan ayat ini baik-baik ikhwan. Modal berharga yang Allah berikan kepada semua manusia, baik muslim, kafir, fasik, munafik, siapapun itu, adalah umurnya, usianya, waktunya. Saking pentingnya masalah waktu ini, Allah azza wa jalla sampai bersumpah wal 'asr, demi masa. Bayangkan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian, kebinasaan, kekurangan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, kemudian beramal saleh. Iman, amal saleh, pasti di dalamnya ada ilmu, nggak mungkin tidak. Iman, amal saleh kita sering temukan ini dalam Al-Quran, betul ya? Pasti di dalamnya ada ilmu, karena tidak mungkin seorang dapat beriman dengan benar tanpa ilmu, dan tidak mungkin seorang dapat beramal saleh tanpa ilmu yang benar. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dakwah, saling menasihati dalam kesabaran. Maka jadikanlah diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bahagia, beruntung, sukses, berhasil dalam menjalankan keempat kriteria dalam ayat ini. Ingat, modal berharga yang Allah berikan kepada kita, usia kita, umur kita. Di antaranya masa muda. Maka perbuatlah atau berbuatlah dengan yang baik dan benar, berbuatlah yang bermanfaat, berbuatlah yang mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan dunia akhirat bagi kehidupan kita, jatah usia kita, karena seluruhnya akan Allah tanya nanti di hari kiamat. Di antaranya menuntut ilmu syar'i, berilmu dan beramal saleh. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.